Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Syukur alhamdulillah atas segala nikmat yang diberikan Allah. Di antara kesibukan manusia pada malam hari ini, kita masih diberikan kesempatan, dijadikan Allah mampu hadir untuk melaksanakan jihad yang di dalam pendidikan Islam jihad kita disebut dengan al-jihadu fi thalabil ilm wa ta'limi, yakni jihad menuntut ilmu dan menyampaikannya. Ini adalah bagian dalam kehidupan kita, di mana ketika makna jihad tidak kita peroleh dalam bentuk qital, dalam bentuk pertempuran atau peperangan, maka jihad menuntut ilmu dan mengajarkannya. Ini adalah bagian dari kita memperoleh pahala jihad fi sabilillah. Salawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah Muhammad SAW. Bapak Ibu hadirin, kita lanjutkan belajar kita mengenai adab berpakaian. Pertemuan sebelumnya kita diingatkan mengenai bagaimana Islam memerintahkan umatnya, laki-laki maupun perempuan, untuk menutup aurat dengan cara yang memuliakan diri dan menjaga kehormatan, bukan hanya sekedar menutup tubuh. Jadi bagaimana pakaian itu memuliakan diri kita dan menjaga kehormatan kita, bukan hanya untuk sekedar menutup tubuh. Sehingga kita diingatkan syarat atau ketentuan disebut dengan menutup aurat itu. Yang pertama, menutupi seluruh aurat tubuh secara sempurna, atau menutup seluruh aurat secara sempurna. Laki-laki sebagaimana kita ketahui, perempuan sebagaimana kita ketahui dalam pertemuan sebelumnya. Yang disebut menutup tidak sama dengan melapisi. Menutup artinya benar-benar tertutup, tidak transparan, tidak membentuk, tidak nerawang. Jadi disebut menutup itu bukan bermakna melapisi. Kalau melapisi, kain yang tipis pun bisa melapisi aurat kita, tapi tidak menutup aurat kita, sehingga tidak transparan atau tidak tipis. Yang ketiga, kita diingatkan tidak ketat. Artinya pakaian tersebut tidak membentuk lekuk tubuh kita. Sehingga sekali lagi kita diingatkan terkait dengan tidak membentuk lekuk tubuh, tidak ketat, tidak transparan, dan mampu menutup seluruh aurat. Maka demikianlah bagaimana umat Islam memuliakan diri dan menjaga kehormatan, bukan hanya sekedar menutup tubuh. Baik, kita lanjutkan bahasan selanjutnya terkait adab berpakaian. Adab berikutnya adalah larangan berpenampilan seperti lawan jenis. Jadi bahasa kita malam hari ini adalah larangan berpenampilan seperti lawan jenis. Dan ini kaitannya dengan pakaian. Dilarang kita berpakaian sebagaimana lawan jenis. Kita diingatkan dalam sabda Rasulullah SAW, tercatat dalam hadis riwayat Abu Dawud dan Ahmad,
la'anallahu rajula yalbasu libasal mar'ati wal mar'ata talbasu libasar rajuli. La'anallah, Allah melaknat, artinya seseorang dijauhkan dari rahmat Allah. Laki-laki yang berpakaian seperti wanita dan wanita yang berpakaian seperti laki-laki. Ini jelas sekali di dalam salah satu kitab yang insya Allah banyak kita punya, di Fathul Bari, disampaikan Imam Ibnu Hajar al-Asqalani menyampaikan, laknat itu menunjukkan besarnya dosa, karena hal itu menghapus fitrah dan menyebabkan kekacauan dalam identitas laki-laki dan perempuan. Hal ini mengingatkan kita, Bapak dan Ibu, sejarah panjang mengenai salah satu kaum atau orang-orang yang nanti akan kita kenal dari hadis berikutnya. An Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qala la'ana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam al-muhannathina. Kita mengenal istilah muhannath. Ada yang tahu muhannath itu apa, Bapak Ibu? Ada yang pernah mendengar kata muhannath? Namanya sudah semua kenal. Muhannath sudah semua kenal nih. Kalau mukena itu adalah pakaian yang umumnya dipakai oleh orang-orang Malay, orang-orang Melayu untuk sholat, untuk wanita. Tetapi kita tidak menemukan mukena ketika umrah. Orang-orang Arab tidak memakai mukena. Yang mereka pakai adalah baju mereka karena sudah menutup aurat. Sebagaimana penjelasan pada pertemuan sebelumnya. Nah, di sini kita mengenal ada al-muhannathina minar rijal. Kemudian kita mengenal istilah wal mutarajjilati minan nisa. Wa qala ukhrijuhum min buyutikum. Qala fa akhraja an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fulanan wa akhraja Umar fulanan. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam la'ana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam al-muhannathina. Nabi berkata, Nabi melaknat para muhannath dari kalangan laki-laki. Jadi Nabi melaknat para muhannath dari kalangan laki-laki dan para mutarajjilat dari kalangan perempuan. Sebagaimana kita ketahui dalam bahasa Arab itu laki-laki itu kita sebut dengan rajul, rijal, rajulun, rijal. Namanya rijal itu maka dia laki-laki. Ada yang namanya rijal tapi untuk perempuan. Betul gitu, aman. Rijal. Jadi ada orang yang di sini kita kenal al-muhannath, laki-laki yang menyerupai perempuan dalam gaya bicara, gerak tubuh, pakaian atau tingkah laku. Jadi disampaikan bahwa Rasulullah melaknat laki-laki yang menyerupai perempuan dan perempuan yang menyerupai laki-laki. Beliau bersabda, usirlah mereka dari rumah-rumah kalian. Maka Nabi mengusir seseorang yang bersifat seperti perempuan. Jadi laki-laki yang bersifat seperti perempuan. Dan Umar juga mengusir seseorang yang serupa. Baik, sebelum kita sampai pada sejarah panjang, tadi ada dua istilah. Ada muhannathin, yakni laki-laki yang khuntha, laki-laki yang menyerupai perempuan, dan ada mutarajjilat, yakni perempuan yang menyerupai laki-laki. Kalau dalam istilah kita Bapak Ibu yang umum, laki-laki yang menyerupai perempuan kita sebut
bencong, panci. Kalau perempuan yang menyerupai laki-laki, Allah. Itu bahasa kita. Nah, dalam bahasa Arab disebut al-mukhannatin dan al-mutarajjilah. Hal ini kita diingatkan tentang salah satu hadis. Hadisnya sedikit panjang. Saya bacakan supaya kita benar-benar bisa nanti memahami. Oh, ini ternyata bagiannya ini bagiannya ini, dan kehidupannya seperti apa. Haddatsana Hisham bin Urwah anna Urwata akhbarahu anna Zainab bint Abi Salamah akhbarathu anna Umma Salamata akhbaratha anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana 'indaha wa fil baiti muhannathu faqala li Abdillah akhi Ummi Salamah ya Abdallah in fatahallahu lakum ghadan ta'ifa fa inni adulluka ala binti Ghailan fa innaha tuqbilu bi arba'in wa tudbiru bi thamanin faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam la yadkhulanna haula'i alaikunna qala Abu Abdillah tudbiru bi arba'in wa tudbiru yakni arba'a ukani batniha fahiya tuqbilu bihinna wa qawluhu wa tadbiru bi thamanin yakni atrafa hadhihi al-ukani al-arba'i li'annaha muhitatu bil janbaini hatta lahiqat. Sampai sedetail itu dijelaskan. Baik, pelan-pelan. Ini terkait dengan kehidupan di masa lalu, bagaimana yang disebut, kita menyebutnya dengan laki-laki seperti wanita, wanita seperti laki-laki. Telah menceritakan kepada kami Hisham bin Urwah bahwa Urwah telah mengabarkan kepadanya bahwa Zainab binti Abu Salamah telah mengabarkan kepadanya bahwa Ummu Salamah telah mengabarkan kepadanya dan bahwa Nabi SAW pernah berada di sisinya. Sementara di rumah dia ada muhannat, kita menyebutnya banci. Jadi kita bisa membayangkan di zaman itu Ummu Salamah sebelum peristiwa penyerangan Taif ada seorang banci muhannat yang duduk dan bercengkrama dengan beliau. Kemudian muhannat ini menyampaikan kepada Abdullah yang merupakan akhi saudara laki-laki dari Ummu Salamah. Jadi duduk, ada Ummu Salamah, ada saudara laki-laki beliau Abdullah, dan ada muhannat tadi duduk. Kemudian muhannat ini menyampaikan, ya Abdullah, Abdullah, in fatahallahu lakum ghadan ta'ifah, jika besok dibukakan oleh Allah bagimu kemenangan terkait dengan penyerangan di Taif, fa inni adulluka ala binti Ghailan, maka aku akan menunjukkan kepadamu binti Ghailan atau wanita Ghailan. Jadi muhannat ini menyampaikan, Abdullah, kalau besok pertempuranmu itu di Taif kamu berhasil membukanya, berhasil mengalahkannya, maka akan aku tunjukkan engkau dengan wanita Ghailan atau binti Ghailan. Ini ada penjelasan putri dari Ghailan bin Salamah Al-Thaqafi yang merupakan pemimpin Taif pada waktu itu. Apa maksudnya sampai-sampai muhannat ini, Bapak Ibu
yang kita ketahui, banci itu suka laki-laki apa suka perempuan? Suka laki-laki. Yakin? Nanti supaya kita tahu. Sambil dia mengatakan, Abulluka ala binti Ghailan. Salama Al-Thaqafi. Ghailan bin Salama Al-Thaqafi itu adalah pemimpin pada waktu itu. Dia terkenal punya banyak istri dan anaknya cantik-cantik. Sehingga Mukhannaf ini menyampaikan, kalau nanti kamu berhasil menaklukkannya, akan aku tunjukkan anak-anak Ghailan itu seperti apa, putri-putri Ghailan itu seperti apa, saking cantiknya maksudnya. Bahkan dengan detail dia menggambarkan, fa innaha tuqbilu bi arba'in wa tudbiru bi thamanin. Nomor ini. Fa innaha, sungguh perempuan itu, tuqbilu bi arba'in wa tudbiru bi thamanin. Ketika mereka datang atau ketika mereka mengarah kepada kita, dia datang dengan 4, dan ketika berbalik badan dia kembali, dia pergi dengan 8. Apa maksudnya? Ada yang pernah membaca penjelasan hadis ini? Ketika dia datang dengan 4. Ketika dia kembali dengan 8. Putra Mesir. Apa maksudnya? Cari pasangan. Berarti cari pasangan 4 dan kembalinya dapat pasangan 8. Bayangkan. Kemudian faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yadkhulanna haula'i 'alaikunna. Maka selepas itu Rasulullah menyampaikan, jangan lagi dibiarkan orang semacam ini berada di rumah kalian, kata Rasulullah. Maka disampaikan, qala Abu Abdillah tudbiru bi arba'in wa tudbiru, yakni maksudnya apa? Datang dengan 4 dan kembali dengan 8, yakni arba'a ukani waqniha fahiya tuqbilu bihinna. Ketika dia datang, dia itu nampak gerutan batannya, gerutan perutnya itu 4. Jadi nampak ketika datang, gerutan perutnya itu 4. Wa qaluhu wa tudbiru bi thamanin, yakni dan kembali dengan 8, yakni aqrafa hadhihi al-mukani al-arba'i annaha mukhaytatu bil jannabaini hatta lahiqat. Aqrafa itu ujung atau samping, hadhil ukani gerutannya, al-arba yang tadinya 4, karena ketika kelihatan dari belakang mukhaytatun bil jambaini, ketika melihat lipatan sisi tubuhnya, hatta lahiqat hingga lekat. Ketika memandangi tubuhnya dari belakang, itu seperti melihat ada 8 hal yang indah. Jangan yang bisa mikirkan mau polo apa. Ketika kita melihat wanita, langsung Rasulullah menyampaikan, usir Mukhannaf ini. Kenapa? Karena ternyata ini sejarah panjang tentang Mukhannaf. Di zaman dulu Bapak Ibu, sebelum Islam datang dan sebelum larangan itu ada, di zaman jahiliyah, orang-orang ini hidup bersama masyarakat. Mereka ada yang dijadikan sebagai pelayan untuk perempuan, karena dianggap tidak memiliki hasrat dengan perempuan. Tetapi tidak sampai menimbulkan fitnah seperti hari ini. Seperti kemarin misalnya, kacau balau di hotel apa ya, laki-laki 40-an laki-laki tertangkap oleh polisi melakukan pesta. Surabaya.
hotel monokromo. Bayangkan itu, tidak sekacau itu gitu. Ketika di zaman jahiliyah sekalipun, mereka hidup di antara masyarakat jahiliyah pada waktu itu. Bahkan mereka menjadi pelayan perempuan karena dianggap tenaganya besar seperti laki-laki, tetapi aman ketika bersama perempuan. Ada juga yang dijadikan sebagai di panggung hiburan, menghibur orang. Karena apa? Karena dia laki-laki yang seperti perempuan. Di sisi yang lain, kita juga mengenal khosi, ya. Istilah bahasa khosi, apa itu? Kebiri. Semacam istilah kebiri, ya. Khosi, ya. Khosi, kebiri. Khosi, dalam film-film Cina dulu kita mengenal ada istilah kasim, ya. Kasim itu sejarah kelam kemanusiaan. Ada yang dipaksa dikebiri. Siapa yang memaksa mengebiri? Para penjual budak. Mereka mendapatkan budak dikebiri kemudian dijual ke kerajaan, umumnya pada negara-negara kerajaan. Dan dalam proses kebiri itu mengerikan. Ada yang berhasil sembuh dari kebirinya itu karena mengobatinya kan seadanya juga zaman itu. Ada yang menyebutkan diberi kapur putih supaya cepat kering. Namun tidak sedikit yang infeksi kemudian sakit dan mati. Manusia ya, kita tidak berbicara kucing yang dikebiri. Praktek itu menjadi hal yang umum pada masa itu. Ternyata tidak hanya di Cina, di beberapa wilayah. Di Turki juga didapati hal demikian. Kenapa hal itu menjadi sangat wajar pada zaman itu? Karena ternyata seorang laki-laki yang sudah dikebiri pasti tidak akan punya keturunan. Dari mana dia akan berketurunan? Wanita juga tidak mau dengan dia. Sehingga Kasim ini dipercaya oleh raja untuk menjaga istri atau harim para raja, istri-istri atau gundik-gundik para raja zaman itu. Secara fisik laki-laki kuat, ketika marah laki-lakinya keluar. Tapi aman karena mereka tidak bisa memiliki keturunan, karena sebagaimana kita ketahui keturunan kerajaan itu dari selir sekalipun kalau anaknya laki-laki maka mengancam putra mahkota, gitu posisinya. Kalau putra mahkotanya dibunuh, anak selirnya bisa naik selama dia laki-laki, matrilial. Kasim ini selain menjadi yang menjaga wilayah-wilayah keputret atau wilayah-wilayah harim itu tadi, tidak sedikit para Kasim ini yang mendapatkan jabatan bahkan sangat berkuasa. Sehingga seringkali dia berada di belakang layar raja, sangat ditakuti. Dan karena tidak memiliki keturunan, artinya Kasim ini mau tidak mau juga harus setia ke raja tersebut. Karena ketika nanti dia tua, siapa yang akan merawatnya jika dia tidak setia dengan tuannya? Nah, praktek ini ternyata cukup banyak. Ada juga yang karena kemiskinan, maka dengan sukarela, adu nasib istilahnya, memotong kemaluannya pada waktu itu dilakukan oleh orang-orang desa yang sudah ahli, dilakukan oleh orang-orang yang memang berpengalaman di bidangnya. Namun sekali lagi tidak sedikit yang mati karena infeksi, tidak bisa sembuh. Sejarah kelam terkait dengan khosi kalau jangan membaca sejarahnya. Dan hal itu masih ada sampai dinasti Mughal di India. Kalau jangan baca sejarah hijrah tanpa H, jadi hijrah tanpa H,
hijrah. Kalau jenengan ketik di Google mungkin akan menemukan laki-laki di India yang sampai hari ini mungkin ada komunitas itu. Memakai sari itu pakaian khas India, tapi mereka laki-laki. Dan praktek khosi masih dilakukan. Kemarin kalau tidak salah ada kejadian yang cukup mengerikan di televisi. Ini masih saudara atau apa, saya lupa di berita itu. Dia ini di Thailand, dia ini dibius, dibawa ke dokter. Nah, rumah sakitnya juga diteliti ini sekarang, dibawa ke dokter. Bangun-bangun kelaminnya sudah hilang. Jadi kaget dia. Dan yang melakukan itu adalah dokter di rumah sakit tersebut yang menjadi orang yang mengantarkan itu kerabatnya sendiri. Karena ternyata kerabat paman atau bagaimana, kerabatnya ini suka dengan laki-laki itu. Jadi suka sesama laki-laki. Dia tidak mau bahwa ponakan atau laki-laki ini berhubungan dengan wanita normal atau dengan orang lain. Akhirnya dilakukan demikian. Bangun di rumah sakit, kelaminnya sudah hilang. Ngerinya hari ini. Dan ketika membaca sejarah, memang kita melihat ada juga salah satu sejarah mencatat ada legiun Tebes pada zaman itu yang dia terdiri dari laki-laki yang suka dengan laki-laki, dijadikan tentara karena dianggap mereka ini akan saling melindungi, kuat saling melindungi. Bahkan jika tidak salah, salah satu tentara paling kuat pada zaman Yunani pada zaman itu kita mengenal sampai hari ini Sparta. Tidak asing di telinga kita, kegiatannya gerek Spartan. Sparta itu salah satu prajurit terkuat, itu dikalahkan sama pasukan ini diantaranya. Yang laki-laki suka dengan laki-laki. Walaupun selepas itu pasukan ini dikalahkan oleh Alexander the Great, Alexander Agung. Tapi ternyata pernah dimanfaatkan juga sampai berpikir sejauh itu. Dalam banyak sastra Yunani, jenengan akan menangkap banyak puisi dari laki-laki menceritakan kemolekan laki-laki. Nah, ini diantara pengingat kenapa Rasulullah SAW yang awalnya melihat mukhannats ini dianggap oleh warga masyarakat, oh ini ternyata gak gelem sampai wong wedok. Makanya aman ketika kemudian berada di perempuan, di sekitar perempuan. Tapi ternyata mukhannats ini memperhatikan lekuk tubuh wanita. Kalau dalam bahasa kita yang tadi datang dengan 4 kembali dengan 8, mungkin kita akan mengatakan, wah bentuk tubuhnya seperti biola, gitar, mungkin sama istilahnya, kita seperti itu. Orang Arab kalimatnya beda. Nah, ketika dia memperhatikan tubuh wanita secara detail seperti itu, maka langsung tertangkap mukhannats ini ternyata punya hasrat kepada perempuan yang awalnya dianggap tidak punya hasrat terhadap perempuan. Nah, ini sehingga ini kehati-hatian kita juga terkait dengan hal tersebut. Walaupun ada juga disampaikan bahwa ada di antara mereka yang sifatnya atau kelakuannya seperti perempuan, tapi mereka normal dan suka dengan laki-laki. Hanya saja mereka ini secara alami lembut, atau kita nyebutnya lembek. Ya. Tapi dia ini suka perempuan. Itu ada. Saya ingat punya teman begitu. Jadi ketika kecil
di kampung dulu. Usum nih dulu, zamannya pihak tengah sih. Iya. Rambut teman saya itu memang lurus bagus, tapi ngoten. Ketika berbicara agak melambai, agak lempeng. Tapi oleh orang tuanya dan dia sendiri itu gombolannya laki-laki. Diajak bal-balan. Waktunya dulu di kampung ada perguruan silat dia ikut. Dan dalam proses itu sembuh. Orang sekarang punya anak 3, jualan di pasar. Ya artinya sembuh gitu. Di zaman Rasulullah hal itu juga dilakukan ternyata. Sekarang ketika kita berbicara tentang mukhannath atau kita juga mengenal khuntha. Khuntha itu fisik loh. Fisiknya punya 2 kelamin. Jadi kelamin laki-laki dan perempuan. Sehingga disebut ini tidak jelas ya. Misal kalau dia sholat, ini kaitannya dengan ketika fikih berkembang. Ketika khuntha ini sholat, posisinya di shaf mana ketika sholat berjamaah? Shaf laki-laki apa shaf perempuan? Nah, kalau ini khuntha. Kemudian kaitannya dengan pembagian waris misalnya. Bagiannya 2 apa 1? Ini ketika fikih berkembang mulai muncul. Kira-kira bagaimana ya? Jangan pernah membaca sejarah fikih terkait dengan khuntha ini. Jadi ulama itu ya Allah detail sekali. Sampai akhirnya diantaranya dilihat dulu kelamin mana yang menjadi kelamin primer atau yang berkembang. Apakah kelamin laki-lakinya atau kelamin perempuan? Saya pernah mendengar berita kalau tidak salah tentara atau polisi sudah dewasa, kelaminnya ganda, yang awalnya mau dikoreksi mungkin ada yang pernah mendengar, yang awalnya itu perempuan jadi laki-laki aktif atau kebalikannya begitu. Betul ya, ada berita begitu. Sehingga dia harus ganti sidang menentukan jenis kelaminnya yang baru. Misalkan dulu kita kenal itu setiap sholat di shaf laki-laki misalnya, memang laki-laki, tapi beberapa lama kemudian bergeser. Sampai kok kayak kenal dari. Tapi ini tidak dibuat-buat. Jadi bukan laki-laki yang bergaya seperti perempuan, bukan. Bukan perempuan yang bergaya seperti laki-laki, bukan. Ini adalah faktor kondisi tubuh biologis. Sehingga ulama itu diantaranya jika hal itu, nah tadi yang pertama ditentukan, yang fungsi, yang primer yang mana, maka disitulah jenis kelamin dia. Ketika hal itu tidak ditemukan, ulama kemudian diantaranya ijtihadnya ditanya, pipis itu dari kelamin yang mana? Sampai begitu. Pipisnya dari kelamin laki-laki apa perempuan? Ada juga yang ditemukan, kadang dari laki-laki, kadang dari perempuan. Jangan bayangkan, ada. Maka sampai ulama menyampaikan banyak yang mana? Sering dari laki-laki apa sering dari perempuan? Jangan bayangkan ketika kemudian jadi ulama, jadi imam ditanya begitu. Mboten bingung ijtihadnya iki, oh cara. Sampai begitu perkembangan fikih. Nah ini sekali lagi kita harus membedakan dulu. Kalau tadi yang pura-pura, jadi ada laki-laki yang pura-pura menjadi perempuan, dan begitu juga sebaliknya, atau pakaian kita atau gaya kita, bapak-bapak menyerupai ibu-ibu dan sebaliknya, maka itu jelas-jelas dilarang. Namun tadi yang kita diingatkan di sini disampaikan ada mukhannath bi al-khilqah, laki-laki yang secara alami lembut tanpa kesengajaan, tidak berdosa selama ia tidak meniru dengan sengaja. Adapun mukhannath bi al-takalluf,
laki-laki yang sengaja menyerupai wanita dalam perilaku, pakaian, dan penampilan, inilah yang dilaknat. Bapak Ibu, jangan mudah untuk menyanjung, ini anak kecil, menyanjung anak laki-laki seperti perempuan, begitu juga sebaliknya. Ini contoh, ada anak SD, dia itu laki-laki tapi hidupnya maling, nopo istilah lentik, hidupnya laki-laki. Kemudian tetangga-tetangganya itu seringkali goda dia bahwa gak, awakmu itu gak lanang wedok, lu delok entah hidupnya maling. Sering digoda begitu. Apa yang terjadi? Anak ini ketika dibilang sama ini kalau ganteng, tidak ustazah, saya lo cantik. Kalimatnya begitu akhirnya. Siapa yang tanggung jawab? Biasanya gudon ini. Sudah jelas dia ini laki-laki. Kalau laki-laki jangan dipuji. Lo ayu rek. Jangan purun bapak-bapak. Lo ayu tapi sing ngelem lanang. Ngoten petinya. Atau ibu-ibu juga. Lo ibu-ibu rek gantenge ngoten petinya. Dan itu ketika berlaku sejak kecil, lingkungan sangat berpengaruh. Sejak kecil walaupun mungkin ada bayi atau anak-anak yang dia ini kulitnya bersih, mirip perempuan, tapi secara kelamin laki-laki pun dijilbabi. Ayo dijilbabi tiba-tiba. Jangan itu. Walaupun sejak kecil itu, kalau lucu-lucuan gak apa-apa dikunci. Laki-laki tapi besok kalau dewasa terbawa bingung gitu. Atau dari segi mainan, kalau laki-laki sejak kecil ya mainannya laki-laki, trek-trekan, pedang-pedangan, tembak, seperti itu. Perempuan ya jangan dikenalkan dengan tembak-tembakan dan pedang. Jadi kembalikan kepada fitrahnya. Pun bermanfaat. Saya teringat di pesantren itu salah satu kurikulum yang dipakai untuk mendidik santri dan santriwati, ada yang disebut dengan santriwati itu nisaiyah, diadopsi dari Gontor. Ada beberapa level. Anak-anak perempuan santriwati itu diajarkan bagaimana masak, bagaimana nata spray, bagaimana melipat serbet, mengajarkan fitrahnya. Yang laki-laki diajari nukang, diajari betulkan kabel listrik, diajari ngecor. Kenapa? Agar terbiasa bahwa fitrahnya laki-laki. Kalau sejak kecil sudah orang tuanya mengarahkan salah, jangan kaget tiba-tiba anak laki-laki SMP pulang, tasnya ditaruh, habis beli apa deh? Lipstick. Beli apa lagi? Bedak foundation. Laki-laki. Ya kan di Thailand. Dan ini menjadi pengingat kita, sekali lagi kehati-hatian agar tidak sembarangan mengenai hal tersebut. Baik, akan saya tutup dengan penjelasan Imam An-Nawawi terkait dengan hal tersebut. Maksudnya, datang dengan 4 kembali dengan 8. Ketika ia berjalan dari depan tampak 4 lipatan kain atau lekukan tubuh, dan ketika dari belakang nampak 8 karena gerakan pinggul dan belahan kainnya. Ini menunjukkan bahwa mufannath mampu menggambarkan bentuk wanita secara detail. Padahal seharusnya ia tidak boleh memperhatikan itu, dan harusnya dia tidak tertarik dengan perempuan. Tapi ternyata mufannath ini tertarik dengan perempuan. Oleh karena itu hari ini Bapak Ibu, fikih terkait dengan salaman, bersentuhan tangan, salaman itu berkembang. Batasannya apa? Syahwat. Kalau dengan laki-laki, kok salaman dengan laki-laki, ada kerentek hati, syahwat muncul, itu kita harus hati-hati. Maka kita tidak boleh salaman walaupun dia laki-laki. Sampai seperti itu. Kalau dulu kan tidak, fikirnya tidak berkembang sejauh itu. Perempuan dengan perempuan biasa berpelukan, ya nopo kabarnya biasa. Tapi kalau kemudian ketika jabat tangan atau berpelukan, kok aneh, maka lebih baik kita hindari. Dulu
anak kuliah itu ngekos satu kamar 2 atau 3 laki-laki begitu, tidak ada pikiran aneh-aneh. Sekarang aneh-aneh begitu. Ini menjadi pengingat kita, insya Allah nanti akan saya lanjutkan karena bab ini masih belum tuntas bagaimana terapinya diantaranya di zaman Rasulullah. Bahasan ulama terkait dengan terapi ini harus bagaimana, karena ketika hal tersebut menjadi fitnah dan mengganggu masyarakat maka muncul hukuman. Insyaallah mari kita tutup dengan istighfar dan doa kafaratul majelis. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.